Pemirsa, KPK tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024. Ya, selain kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, KPK juga menelusuri dugaan aliran dana kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penelusuran aliran dana ke organisasi keagamaan ini karena kasus kuota haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah. Mengingat haji merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka persoalan ini menyangkut umat beragama dan proses peribadatan yang tentunya juga berkaitan dengan organisasi keagamaan. Asep menegaskan KPK juga telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU. Salah satunya adalah staf PBNU Saiful Bahri pada Selasa 9 September 2025. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang ini permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Jadi agama ini masalah. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan data foto sejumlah istri pejabat yang memakai fasilitas haji furoda ke KPK. Ya, para istri pejabat ini juga diduga menerima fasilitas negara. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2025. Boyamin mengatakan para istri pejabat yang berangkat ke Tanah Suci diduga menggunakan fasilitas haji furoda dan menerima fasilitas negara seperti hotel dan belanja di mal. Bahkan menurut Boyamin, tukang pijit dan asisten rumah tangga para pejabat turut menikmati fasilitas haji menggunakan sistem petugas haji. Dan hal ini diduga menyalahi aturan. Lantaran petugas haji seharusnya bertugas melayani jemaah haji reguler dan bukan para istri pejabat di Tanah Suci. Tadi saya tambahkan yang istri-istri pejabat foto-fotonya saya sudah serahkan yang berangkat dengan haji furoda tapi di sananya menerima fasilitas negara. Hotel dan makan, itu kan harusnya nggak boleh. Terus ketiga, orang-orang yang dulu saya sebut dukun, pijatnya, pembantu rumah tangga berangkat dengan sistem petugas haji. Petugas haji kan harus ada ujian dan ada kemampuan dan melayani. Tapi karena ini hanya pembantu dan tukang pijat, ya dia melayani majikannya aja, tidak melayani jamaah. Tadi saya serahkan lebih lengkap berupa foto-foto. Informasi lainnya pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 belum juga selesai. Kini ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan ada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga, Pak, ijazah SMA. Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya, tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya, semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya
4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden Prabowo tersebut adalah hal wajar selama mematuhi aturan yang berlaku. Mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga untuk rakyat hari ini karena Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Pemirsa, DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan DPR agar media sosial tidak dimanfaatkan oleh buzzer. Nah, padahal kamu punya second account. Wah, tidak dong. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda.